Sudah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang 3 metode kualitatif dalam analisa fenomena pemerintahan. Apa sih 3 metode itu? Yaitu metode deskriptif, metode historis, dan metode analisis kebijakan. Penasaran apa aja? Selanjutnya kita lihat. Metode kualitatif dalam analisis pemerintahan dengan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena pemerintahan. Beberapa metode kualitatif yang dapat digunakan dalam analisis pemerintahan pendekatan deskriptif antara lain yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, analisis dokumen, yang keempat, studi kasus. Ciri-ciri penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu 1. Dideskripsikan dan dijelaskan secara mendetail dan terperinci. 2. Adanya hubungan sebab dan akibat. 3. Peneliti harus menyajikan hasil kerja, studi pustaka, dan observasi di lapangan sesuai dengan data dan fakta yang ada. 4. Data penelitian dikumpulkan pada periode tertentu guna memastikan bahwa hasil yang akan didapatkan akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. 5. Pemilihan serta penentuan tempat dan waktu dalam melaksanakan penelitian deskriptif harus dicantumkan secara jelas dalam proposal penelitian. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang melibatkan analisis sejarah dari masa lalu untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Pendekatan historis dalam metodologi penelitian melibatkan penggunaan metode historis atau sejarah untuk mengkaji peristiwa masa lampau, mendeskripsikan, serta menganalisis fakta-fakta tersebut secara mendalam. Langkah-langkah yang diambil dalam menerapkan metode historis meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Metode historis memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Metode ini juga digunakan untuk menggambarkan gejala peristiwa yang timbul di masa lalu secara mendalam. Kelebihan penelitian kualitatif pendekatan historis, yang pertama tidak mengkhawatirkan terjadinya hubungan antara subjek penelitian dengan peneliti. Yang kedua, sumber data dapat dicari dengan mudah, data dapat dicari dengan lebih tuntas. Yang ketiga, sumber data telah dinyatakan secara pasti, baik nama, tempat, ataupun waktu. Kekurangan penelitian kualitatif pendekatan historis, yang pertama, banyak bergantung kepada data hasil pengamatan orang lain pada masa lalu. Yang kedua, mencari data dan menggali informasi dari data yang tidak diterbitkan maupun tidak dikutip dalam bahasa acuan standar. Karakteristik atau ciri-ciri penelitian kualitatif pada pendekatan historis. Yang pertama, bergantung pada hasil observasi orang lain. Yang kedua, bergantung pada data primer dan data sekunder. Data primer hasil observasi langsung, sedangkan data sekunder hasil observasi orang lain. Yang ketiga, terdapat dua kritik pada pendekatan historis, yaitu kritik internal dan kritik eksternal untuk memutuskan bobot data. Yang keempat, mencari data dan menggali informasi yang sudah dibuat. Tujuan penelitian pada pendekatan historis. Yang pertama, agar mengetahui sesuatu yang telah berlangsung pada masa silam sehingga dapat mempelajari kegagalan pada masa lalu dan menggapai kesuksesan pada masa sekarang. Yang kedua, untuk mempelajari masalah yang dapat diselesaikan pada masa lalu. Yang ketiga, untuk memprediksi hasil pada masa lalu dapat memberikan ide tentang rencana pada saat ini. Yang keempat, untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan kecenderungan. Kelima, untuk memahami praktek pendidikan dan kebijakan pada masa lalu untuk diaplikasikan pada masa ini. Baiklah, kali ini saya akan menyebutkan satu studi kasus yang melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu studi kasus tentang tradisi perkawinan dalam sebuah kelompok. Latar belakang dari studi kasus ini adalah sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang
yang bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi perkawinan dalam suatu kelompok telah berubah seiring waktu dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari para penduduk. Setelah ini saya akan menyebutkan apa saja proses dari penelitian pendekatan historis. Pertama, pengumpulan data historis. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pernikahan dari berbagai tahun seperti foto pernikahan, undangan, atau dokumen resmi. Kedua, wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang telah lama tinggal di komunitas tersebut untuk mendapatkan cerita, tradisi, dan pengalaman pribadi terkait pernikahan. Ketiga, analisis data. Menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi perubahan dalam tradisi pernikahan dari masa ke masa dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari penduduknya. Kesimpulan setelah kita melakukan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan historis tadi adalah penelitian menunjukkan perubahan yang signifikan dalam tradisi pernikahan seperti prosesi, adat istiadat, atau perubahan dalam gender selama beberapa dekade terakhir. Analisis juga mengungkap bagaimana perubahan ini telah mempengaruhi hubungan interpersonal, nilai-nilai keluarga, serta pola-pola kehidupan sehari-hari dalam kelompok masyarakat. Melalui studi kasus ini, pendekatan historis digunakan untuk melacak evolusi sebuah tradisi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perubahan sejarah telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Menurut Duncan McCulloch, analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan nilai dan menumbuhkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Analisis kebijakan dalam pengertiannya yang luas melibatkan hasil pengetahuan dan proses kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan adalah pendekatan sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan publik. Ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, serta pemilihan opsi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini memerlukan pemahaman pendalaman terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, pendekatan analisis kebijakan melibatkan langkah-langkah sistematis yang memahami, mengevaluasi, dan merancang kebijakan. Ini mencakup identitas masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan, pemilihan alternatif, implementasi, dan evaluasi dampak kebijakan. Pendekatan ini membantu mengambil kebijakan membuat keputusan yang proporsional dan efektif. Baik, jadi berdasarkan analisis kebijakan yang diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan beberapa informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ada 3 macam tipe informasi yang dihubungkan dengan 3 pendekatan analisis kebijakan, yaitu yang pertama empiris, yang kedua evaluatif, yang ketiga normatif. Jadi berdasarkan informasi tadi dihasilkan ada 5 tipe, yaitu analisis kebijakan sebagai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan analisis, seperti analisis kebijakan publik dan analisis komparatif. Analisis kebijakan publik digunakan untuk menganalisis proses 1. Perumusan, 2. Implementasi, 3. Evaluasi kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan aspek partisipasi publik, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pendekatan-pendekatan terhadap pemantauan memperhatikan hasil yang berkaitan dengan kebijakan, berfokus pada tujuan dan orientasi pada perubahan. 3 pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan. 1. Evaluasi semu, 2. Evaluasi formal, 3. Evaluasi teoritis keputusan. Dalam prosedur analisis kebijakan pendidikan, terdapat 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi komunikasi, 2. Inquiry, 3. Pembagian. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang 3 metode kualitatif dalam
fenomena pemerintahan. Nah, jadi apa saja kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 metode itu? Jadi yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggunakan pendekatan dengan mengumpulkan data kualitatif untuk menilai dan menjelaskan fenomena pemerintahan yang terjadi saat ini. Nah, apa itu metode historis? Metode historis adalah metode yang menggunakan pendekatan sejarah masa lalu untuk menilai dan menjelaskan fenomena pemerintahan yang terjadi pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu metode analisis kebijakan adalah metode yang menggunakan pendekatan fakta-fakta untuk menjelaskan dan menilai fenomena pemerintahan yang terjadi pada saat ini. Nah, jadi itu teman-teman untuk penjelasan dari kami kelompok 9. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima